Kehidupan di bumi awalnya begitu sangatlah damai. Seseorang yang sedang menikmati kegiatan mereka kesehariannya ditampilkan seorang pria yang begitu sangat kerja keras di tiap harinya, mulai kerja paruh waktu, gym, dan disimpulkan juga dengan hasil kerja kerasnya. Menurut pria tersebut, dia akan menikmati kehidupannya dengan keuangan yang begitu sangat baik, dan tentunya akan menikmati kehidupan yang sangat menyenangkan. Ya, pria itu adalah MC kita kali ini, bernama Sangwoo. Seorang mahasiswa memutuskan untuk mengikuti program kebangkitan pada hari biasa, sebuah sistem yang memungkinkan bahkan orang biasa untuk mempelajari keterampilan. Pemerintah telah melanjutkan program kebangkitan ini sejak beberapa tahun yang lalu. Dengan demikian, sebagian besar penduduk mengambil program dan terbangunkan. Sangwoo juga berpartisipasi dalam program seperti yang lain dan menampakkan keterampilan sebagai skill cloning. Orang-orang di sekitarnya mengira cloningan itu hanya sebuah ilusi saja. Akan tetapi, Sangwoo menyadari cloning itu adalah nyata dan memutuskan untuk menjadi sang pemburu. Singkat cerita, keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, di mana kita bisa melihat akibat pekerjaan part-time tersebut, tubuhnya serasa mau remuk saja. Menurutnya, ini seperti akan membunuhnya, dan mulai sekarang, dirinya akan menggunakan nomor 1 untuk pekerjaan part-time tersebut. Dilihat dari status Windows sekarang ini, sepertinya nomor 1 sedang bekerja keras. Merasa sudah cukup untuk sekarang ini, Sangwoo pun memberi perintah kepada nomor 1 untuk segera berhenti saja dan kembali ke rumah. Dan setelah Sangwoo memberi perintah kepada nomor 1, menurutnya sebenarnya dirinya ingin menghilangkan nomor 1 dan memanggilnya lagi kembali. Akan tetapi pakaiannya akan terjatuh di tempat ia menghilang. Setelah berkata hal demikian, singkatnya, sambil menunggu nomor 1 tiba ke rumah, ia pun sarapan saat itu. Namun, di tengah Sangwoo sarapan, Sangwoo pun tersadar seseorang kini telah sedang membuka pintu rumahnya. Dan ia pun tahu yang tiba tersebut itu tidak lain nomor 1 yang telah selesai jogging saat itu. Nampak nomor 1 masih cukup kelelahan. Nafasnya terengah-engah akibat telah memaksakan batasannya seperti biasa. Mendengar suara perut nomor 1 berbunyi, Sangwoo pun memerintahkan nomor 1 sebelum nomor 1 sarapan, lebih baik ia segera mandi terlebih dahulu. Dan ya, karena perintah masternya adalah hal yang mutlak, ia pun segera mandi di saat itu juga. Dan singkatnya, ketika nomor 1 telah mandi dan menggunakan pakaian gantinya, di saat itu juga Sangwoo memerintahkan nomor 1 untuk mengulurkan tangannya ke hadapan Sangwoo, di mana ketika nomor 1 telah mengulurkan tangannya sambil menggenggam jarum di tangannya, Sangwoo berpikir nomor 1 adalah klonku. Setelah berkali-kali menusuknya dengan jarum, klonku akan tiba-tiba menghilang di saat itu juga, karena dia bukan manusia ataupun makhluk hidup. Kupikir setelah meningkatkan klonku hingga sekarang ini, semoga klonku tidak menghilang setelah menusuknya menggunakan jarum lagi. Dirinya melakukan ini untuk memiliki stats regenerasi. Dan setelah memikirkannya secara berlahan, Sangwoo berupaya menusuk jari nomor 1 dengan pelannya. Dan ketika Sangwoo telah menusuk ujung jari nomor 1 itu, akhirnya nomor 1 tidak menghilang di saat itu juga. Dimana kita bisa melihat sebuah butiran cairan merah keluar dari ujung jari milik nomor 1. Walaupun itu terasa menyakitkan, namun wajahnya hanya menampilkan wajah yang datar dan tak mengeluarkan reaksi sama sekali. Walaupun begitu, Sangwoo tetap saja meminta maaf kepada klonnya. Ia bertanya kepada klonnya, apa itu terasa menyakitkan? Tapi kamu telah bertahan dengan baik. Dan setelah berkata hal demikian, di mana Sangwoo berpikir dirinya bertanya-tanya mau sampai kapan dirinya akan mendapatkan stat regenerasi itu. Dan akhirnya kita bisa mengetahui mengapa Sangwoo melakukan itu berkali-kali. Ya, itu karena ketika Sangwoo memeriksa di Wiki Hunter, ia melihat sebuah stat yang bernama regenerasi.
sebuah skill khusus yang telah ditemukan oleh hunter yang lainnya, di mana skill itu dapat dibuka memiliki 3 cara. Yang pertama, membuat luka di tubuh sendiri. Kedua, biarkan luka tersebut sembuh secara bertahap hingga luka itu sembuh tanpa ada bantuan sama sekali. Dan yang ketiga, mengulangi cara pertama dan kedua hingga skill regenerasi terbuka. Setelah melihat informasi tersebut, di saat itulah selama sebulan nantinya Sangwo akan melakukan kepada klonnya sendiri, walaupun menurut Sangwo itu akan terlihat menakutkan jika membuat luka yang lebih besar. Namun untuk saat ini mari lakukan sesering mungkin, karena proses regenerasi mulai berjalan kepada nomor 1. Sangwo pun memerintahkannya apabila nomor 1 merasa kelaparan, segeralah makan ramen. Setiap kali nomor 1 merasa lapar, dan setelahnya pergilah berolahraga kembali. Mendengar perintah tersebut, nomor 1 hanya mengiyakannya saja. Setelah berkata hal demikian, Sangwo pun memberi ponsel kepada nomor 1. Ya, itu adalah ponsel cadangan Sangwo untuk bermain video game. Ketika kamu bekerja, dan jawablah telepon yang masuk dengan baik. Jika begitu, aku akan keluar dulu, ujar Sangwo memberi ponsel tersebut kepada nomor 1. Singkatnya, ketika nomor 1 akan pergi bekerja, di mana kita bisa melihat juga saat itu Sangwo akan segera menuju lokasi gym. Namun di tengah perjalanannya, Sangwo pun nampak terkejut mengetahui seseorang sedang memanggilnya dan merangkulnya secara tiba-tiba. Dan ya, itu adalah teman Sangwo yang bernama Kim Gyeongdo. Kim Gyeongdo itu yang pernah mengirim pesan kepada Sangwo mengenai skill apa yang Sangwo dapatkan. Dan lanjut, ketika sudah cukup lama ia tak pernah bertemu dengan Sangwo, Gyeongdo sempat tidak yakin sebelumnya apa itu kamu atau tidak. Yaitu karena Sangwo terlihat sangat kurus sekarang ini. Akan tetapi setelah melihat dengan dekat, ternyata itu beneran kamu. Jadi apa kamu kehilangan banyak berat badan ya? Tanya Gyeongdo kepada Sangwo. Sambil tersenyum, Sangwo menjawab, mungkin itu karena dia bekerja. Namun sekarang ini ia akan segera menuju ke gym untuk berolahraga. Mendengar jawaban tersebut, nampak Gyeongdo cukup terkejut mengetahui Sangwo yang begitu pemalas kini mulai sangat aktif berolahraga. Melirik perutnya kini mulai buncit juga. Oleh karena itu, ia pun juga memutuskan untuk ikut gym dengan Sangwo. Di tengah perjalanan mereka, Gyeongdo bertanya, apa nama gym yang akan kita tuju? Dan Sangwo menjawab, ada gym yang bernama Strong Body di sekitar sini. Mengetahui mereka akan menuju ke sana, nampak Gyeongdo nampak semangat. Ia pernah mendengar tempat itu memang cukup terkenal. Ya tentu saja membuat Sangwo cukup penasaran. Ia pun bertanya kepada Gyeongdo, apa benar seperti itu? Menurutnya tidak ada yang istimewa yang bisa dirinya lihat, kecuali harganya yang cukup mahal ini. Dengan semangatnya, Gyeongdo menjawab, jika sebenarnya pelatih di sana juga begitu sangatlah cantik. Oleh karena itu, Sangwo, ayo segera berjalan cepat menuju ke sana. Melihat Gyeongdo begitu bersemangat, membuat Sangwo sedikit gelisah. Hei, kamu seriusan? Tapi kamu tidak pergi ke sana untuk berolahraga kan? Tanya Sangwo kepada Gyeongdo. Namun singkat cerita, akhirnya mereka kini telah tiba di gym tersebut. Dan ketika mereka masuk ke dalam gym itu, mereka berdua begitu sangat kagum melihat orang-orang yang sedang berfokus melatih otot mereka. Begitupun dengan alat gym yang begitu sangat bersih dan lengkap itu. Dan di sisi yang lain, sang pelatih gym yang sedang istirahat itu melihat dua anak baru yang tiba-tiba masuk ke gymnya dengan sigap segera menuju mendekati Sangwo dan Gyeongdo. Sambil memberi selamat datang kepada mereka berdua, ia pun memperkenalkan gymnya. Dan singkatnya, pelatih gym itu bertanya, apa ini pertama kalinya bagi kalian ke sini? Dan tentu Sangwo pun membenarkannya, di mana ia ingin mendaftar di sini. Sentak membuat pelatih gym itu cukup senang mendengarnya. Jika begitu, sekarang kami sedang mengadakan diskon bagi pendaftar baru. Dan jika kalian mendaftar selama 3 bulan, biayanya hanya 160.000 won. Bagaimana menurutmu? Tanya pelatih tersebut. Dan Sangwo menjawab, jika begitu, aku akan mendaftar selama 3 bulan sekaligus. Dan oleh karena itu, bisakah Anda melihat posturku di masing-masing mesin? Tanya Sangwo kepada pelatih tersebut. Dan Sangwo berpikir, setelah mendapatkan pelatihan hari ini, klonnya nanti bisa menggantikannya setelah mengetahui langkah-langkahnya. Dan setelah berpikir hal demikian, Sangwo pun melakukan pembayaran di saat itu juga.
Singkatnya, di mana saat ini nampak Sangwoo sedang mencoba bench press pertama kalinya. Wajahnya mulai memerah karena cukup kewalahan mengangkatnya. Setelah mencoba beberapa kali mengangkat bench press tersebut, ia pun memutuskan untuk berhenti sejenak. Ya tentu saja, sang pelatih yang sedari tadi mengawasi Sangwoo tersebut, ia pun menjelaskan kepada Sangwoo bahwa Anda memiliki postur yang sangat baik. Namun, sebelum pelatih tersebut ingin melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang sedang mengangkat bench press yang lebih berat lagi. Dan yap, suara tersebut tidak lain adalah Gyeongdo, di mana saat itu dengan sangat kuat Gyeongdo mengangkat bench press tersebut dengan sangat cepat. Ya tentu saja, Sangwoo dan yang lainnya begitu sangat kagum melihat Gyeongdo melakukannya begitu cukup baik. Dengan hal ini mempertunjukkan keahliannya mengangkat bench press. Dengan sombongnya, Gyeongdo berbalik kepada sang pelatih, memperlihatkan tubuhnya yang begitu sangat kekar itu. Tentu membuat sang pelatih begitu sangat kagum. Sambil memuji Gyeongdo, ia pun bertanya, nampaknya kamu telah berolahraga untuk waktu yang cukup lama. Karena haus atas pujian, Gyeongdo pun merendah. Ia berkata bahwa itu tidak benar. Sebenarnya ini adalah pertama kali baginya melakukannya. Oleh karena itu, sang pelatih pun bertanya kembali, menurutnya apa kekuatanmu meningkat saat kamu awaken? Dan jika begitu, seberapa tinggi stat powermu? Lagi-lagi sambil tertawa, Gyeongdo mengungkapkannya jika stat powernya meningkat sebanyak 2,1. Ya tentu saja, mengetahui stat strength milik Gyeongdo begitu tinggi darinya membuat Sangwoo cukup kagum saat itu. Dirinya bergumam, jadi itu adalah skill hunter yang dia dapatkan. Akan tetapi, jika skill peningkatan kekuatan yang biasa saja sudah sekuat itu, seberapa kuatkah para hunter yang memiliki profil yang lebih tinggi lagi? Walaupun itu cukup berbahaya, ada alasan kenapa orang hanya berbicara tentang hunter. Namun, ketika dirinya ingin melanjutkan pemikirannya, tiba-tiba saja ponselnya berdering saat itu. Ketika Sangwoo mengangkat ponselnya, ternyata yang menghubunginya itu tidak lain Paman Deokchil. Singkatnya, ketika Paman Deokchil menghubungi Sangwoo, ia menginformasikan Paman Deokchil telah berbicara kepada istri dan putrinya, dan kesepakatannya telah diterima. Oleh karena itu, Paman Deokchil bertanya, apa Sangwoo memiliki waktu luang sekarang ini? Tentu, ia ingin berbicara langsung dengan Sangwoo di rumah Paman Deokchil berhubungan masalah cuan tersebut. Ya tentu saja, Sangwoo tanpa berpikir panjang akan bertemu dengan Paman Deokchil. Singkatnya, setelah Sangwoo selesai hari pertamanya di gym itu, ia pun menuju ke rumah Paman Deokchil. Di tengah perjalanannya, ia memikirkan kejadian sebelumnya, di mana Gyeongdo bajingan itu, dia akhirnya tidak jadi mendaftar. Itu karena tak ada satupun pelatih cantik di gym tersebut. Dan yap, itu membuat Gyeongdo tidak tertarik melakukan gym lagi. Namun, menurut Sangwoo, lebih baik seperti ini, karena dirinya tidak perlu khawatir lagi apabila dirinya akan mengirim klonnya sendiri ke tempat gym itu. Setelah berpikir hal demikian, akhirnya Sangwoo pun telah tiba di rumah Paman Deokchil. Namun mendengar suara berisik di rumah Paman Deokchil, ia pun sedikit penasaran dan mulai mengintip saat itu. Ia mendengar suara perempuan berkata, "Mengapa ayah memutuskan itu sendiri? Kamu mengatakan dia akan berada di sini. Hubungi dia untuk tidak datang kemari." Akan tetapi, ketika Sangwoo makin penasaran dan mendekatkan wajahnya ke pintu itu, tiba-tiba saja pintu tersebut terbuka, sehingga Sangwoo tak bisa menghindari pintu tersebut. Dan ya, itu adalah ulah dari Paman Deokchil yang tak sadar jika Sangwoo sedari tadi telah tiba. Di mana ia berkata kepada putrinya, "Aku akan pergi bekerja. Jadi, jika kamu tidak menyukainya, katakan sendiri kepada orangnya nanti." Namun, setelah berkata hal demikian, Paman Deokchil pun nampak terkejut melihat Sangwoo ada di balik pintu itu. Kita bisa melihat nampak Sangwoo hanya menahan tangisnya akibat wajahnya terbentur dari pintu itu. Dan ketika Paman Deokchil bertanya, apakah anak Sangwoo baik-baik saja? Dan di mana saat itu pula, karena ada suara benturan tadi, membuat anak Paman Deokchil datang melihatnya. Tentu saja melihat Sangwoo seperti itu, ia pun nampak sangat kebingungan. Itu karena Sangwoo sangat tampan.
Singkatnya, setelah kejadian tersebut, Paman Jokcil pun mengajak Sangwo masuk ke rumahnya. Segera Paman Jokcil meminta maaf kepada Sangwo akibat apa yang telah terjadi tadinya. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui Sangwo ada di depan pintu. Ya tentu, Sangwo menjawab, "Tidak masalah kok Paman, tak usah khawatir dengan itu." Di tengah mereka sedang berbincang, istri Paman Jokcil pun telah tiba membawa cemilan kepada Sangwo. Sambil meletakkan cemilan itu, istri Paman Jokcil berkata, ia sedikit cukup terkejut. Dirinya tak bisa mengenal Sangwo sama sekali. Dan ternyata, Sangwo sekarang sudah sangat tampan. Mendengar pujian itu, Sangwo pun menjelaskan bahwa dirinya kini mulai sering berolahraga dan bekerja paruh waktu, sehingga membuatnya mulai kurus saat ini. Lalu, Sangwo bertanya kepada Paman Jokcil, apakah dia yang bernama Hayon? Dan akhirnya, kini kita bisa mengetahui nama dari anak Paman Jokcil itu bernama Hayon. Di mana saat itu, wajahnya mulai memerah, dipenuhi dengan rasa malu, dan Hayon pun membenarkan perkataan Sangwo agar tidak membuat suasananya kini tidak canggung lagi. Sambil tersenyum, Sangwo pun berkata, "Senang bertemu denganmu. Aku Jeong Sangwon yang akan menjadi guru pembimbingmu mulai hari ini. Aku mendengar kamu bertujuan untuk masuk Universitas Jeongguk, bukan?" Namun, di balik itu semua, nampak Paman Jokcil dan istrinya kini saling melirik dan tersenyum melihat wajah anaknya yang mulai memerah akibat berusaha menahan rasa malunya. Dan di sisi yang lain, ya itu benar, balas Hayon menjawab sangat singkat. Namun di balik itu semua, Hayon berpikir, tadi itu sangat memalukan. Aku yakin dia pasti mendengarku berteriak. Setelah berpikir hal demikian, Sangwo pun berkata, "Kamu kelas 12 kan? Aku ingin memeriksa nilaimu terlebih dahulu sebelum kita memulai les ini." Ya tentu saja, Hayon mengetahuinya. Nilainya cukup jelek membuatnya terkejut. Tak tahu harus berkata apa kepada Sangwo. Singkatnya, setelah Sangwo memeriksa nilai Hayon, Sangwo pun berupaya menahan rasa terkejutnya. Karena bersusah payah menahan rasa terkejutnya, ia pun berkeringat dingin saat itu. Tentu saja, melihat dari nilai Hayon yang hanya mendapatkan nilai rata-rata 6, membuat Hayon tak sanggup lagi menahan rasa malunya. Dan di sisi yang lain, sambil menatap Sangwo, Paman Jokcil dan istrinya hanya tertawa kecil di saat itu. Akhirnya, setelah Sangwo dan putrinya telah bertemu, merasa urusannya kini telah selesai. Dengan cepat, Paman Jokcil mengambil pakaian kerjanya dan segera kabur, meninggalkan tugas itu kepada istrinya. Tak lupa, ketika dia pergi, ia berucap terima kasih kepada Sangwo karena telah datang ke rumahnya. Melihat suaminya pergi meninggalkan urusan berat ini sendirian, ia pun hanya berkata di dalam hatinya, sialang, si pengkhianat itu memberiku tugas berat ini. Namun, di sisi Sangwo, setelah melihat nilai Hayon, ia pun menatap Hayon di saat itu juga. Begitupun sebaliknya, sambil menahan rasa malunya, Hayon yang menatap Sangwo segera memalingkan matanya ke bawah. Melihat Hayon seperti itu, agar suasananya kembali membaik, Sangwo pun berkata sambil tersenyum bahwa ini tidak masalah. Ia pun menjelaskan jika sebenarnya dirinya juga tidak mendapatkan nilai yang bagus waktu di sekolah. Dan tentu aku juga memiliki banyak tips untuk mengajarkannya nanti kepadamu. Mendengar penjelasan tersebut membuat Hayon cukup senang. Sungguh, apa itu mungkin? Tanya Hayon sambil matanya berbinar penuh harapan. Ya tentu saja, kalau begitu mari lakukan yang terbaik, balas Sangwo tersenyum. Dan akhirnya, Sangwo pun akan memulai membimbing Hayon selama 2 kali dalam seminggu. Singkatnya, setelah Sangwo telah selesai membimbing Hayon, ketika Sangwo telah tiba di kediamannya, Sangwo berpikir melihat pembelajaran tadi, pembelajarannya masih cukup panjang. Namun, Hayon yang cukup berusaha belajar dan memahami pembelajaran tadi, menurutnya anak itu lebih pintar dari yang dirinya duga. Alih-alih membahas itu, yang pertama, aku sudah pasti harus bekerja. Untuk saat ini, aku sudah memberikan nomorku. Tapi, jika dia mendapatkan banyak tugas nantinya, tentu aku pasti akan mendapatkan banyak telepon darinya. Namun, daripada memikirkan itu semua, aku harus mencari keterampilan yang sama dengan skill milikku di situs Hunter. Setelah mencari skill yang serupa dengan miliknya, akhirnya ia mendapatkan skill yang serupa itu. Ya, itu adalah skill familiar, yang dimana
skill tersebut dapat membagikan indera pendengaran, bahkan indera penglihatan dapat dibagi oleh familiar atau klonnya. Namun, yang membuat Sangwoo terkejut itu tidak lain, harga dari skill tersebut sungguh sangat membagongkan. Dan setelah melihat semua skill yang serupa dengan skillnya, tentu membuat Sangwoo tak mampu menahan tangisnya. Semua harga skill yang serupa cukup sangatlah mahal. Menurutnya, jika dirinya memiliki uang yang sangat banyak, lebih baik dirinya membeli rumah daripada skill tersebut. Sambil mengelahkan nafasnya, Sangwoo berpikir dirinya akan butuh waktu yang lama untuk membeli salah satu skill itu. Dirinya pun bertanya-tanya, apakah Hunter menghasilkan banyak uang hingga bisa membeli ini? Sebenarnya, seberapa banyak bayaran menjadi Hunter itu? Karena kurangnya informasi dari penghasilan para Hunter, ia pun kini berbaring di kasurnya. Tampak dirinya cukup kesal karena membutuhkan uang secepat mungkin untuk membeli skill tersebut. Dirinya bertanya, haruskah aku menjadi Hunter saja? Di balik pertanyaan tersebut, ia pun segera mengecek di ponselnya. Setelah mencari-cari, melihat Hunter yang telah berhasil memiliki rumah dan apartemen yang mahal dan menjadi terkenal, Sangwoo pun mulai tertarik saat itu. Dan ketika Sangwoo melihat salah satu berita bahwa terbukanya registrasi sebagai Hunter, ia pun bangun dari tidurnya. Menurutnya, ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Dirinya tidak bisa mengandalkan pekerjaan yang sekarang ini. Oleh karena itu, karena sudah memutuskannya, sambil mengambil sweaternya, ia pun segera menuju ke lokasi pendaftaran sebagai Hunter. Namun, sebelum itu, kini dijelaskan Hunter itu apa, di mana pada tahun 2000 muncul sebuah portal di seluruh dunia, dan pada saat yang sama, muncul juga monster yang keluar dari portal tersebut. Karena kejadian itu, kita menyebutnya sebagai bencana besar. Itu karena lebih dari separuh penduduk bumi telah musnah. Dan mengira akibat bencana tersebut, seluruh umat manusia mengira bahwa ini akan menjadi akhir bagi umat manusia. Akan tetapi, saat bencana ini dimulai, manusia super yang mendapatkan kekuatan khusus kini mulai bermunculan. Dan dengan mereka di garis depan, umat manusia nyaris tidak memenangkan peperangan. Dan sekarang, pada tahun 2023, orang yang pergi berburu monster, di saat itu juga kami memanggilnya dengan nama sebagai Hunter. Jadi, jika kalian lulus tes, kamu akan mendapatkan lisensi yang diakui secara nasional dan kalian dapat membunuh monster secara legal. Dan ternyata itu semua adalah penjelasan dari salah satu channel, sebuah penjelasan mengenai seseorang yang akan menjadi Hunter. Singkatnya, Sangwoo pun kini telah tiba di pusat pelatihan Hunter. Melihat bangunan itu cukup sangat besar, membuat Sangwoo begitu sangat kagum. Sambil meregangkan pergelangan tangan dan bahunya, menurutnya dirinya tidak tahu apakah itu berkat daya tahan tubuhku yang meningkat. Akan tetapi, aku merasa jauh lebih baik walaupun sedikit tertidur. Setelah berkata seperti itu, akhirnya Sangwoo pun kini masuk ke dalam. Nampak di dalam ada Hunter yang sedang membeli senjata, ada pula Hunter yang sedang merakit sendiri senjatanya, dan ada juga yang hanya duduk sangat santai dengan gaya khasnya tersendiri. Tentu melihat semua orang itu membuat Sangwoo cukup begitu sangat kagum. Namun ketika Sangwoo menuju ke tempat tes tersebut, saat melihat di sekelilingnya orang-orang yang ingin mendaftar untuk mendapatkan lisensi Hunter sepertinya cukup sedikit, dan Sangwoo pun mulai menuju ke pendaftaran. Ketika Sangwoo sedang mendaftarkan dirinya, sepertinya ia cukup sedikit gugup saat itu. Akan tetapi, demi skill yang mahal itu, ia pun menyelesaikan pendaftarannya. Dan ketika Sangwoo memasuki ruangan ujian, tentu ia pun begitu sangat terkejut. Dirinya tak menduga bahwa orang-orang yang akan ikut ujian tes Hunter ternyata cukup sangatlah banyak. Namun, membuat Sangwoo lebih terkejut lagi, itu karena begitu banyak peserta yang meliriknya dan memiliki rupa yang cukup sangat menyeramkan, sehingga membuat tubuh Sangwoo gemetar ketakutan. Di sisi yang lain, melihat pria lemah yaitu Sangwoo juga ingin ikut tes, membuat dua pria itu tertawa menghina Sangwoo. Akan tetapi, tiba-tiba saja seseorang pun kini berjalan memasuki ruangan tersebut, di mana ketiga pria itu yang akan menjadi pengawas ujian ini. Seseorang yang memiliki rupa yang sangat menyeramkan kini berkata, "Senang bertemu dengan kalian semuanya. Aku Han Myung-wan, pemburu tingkat C. Mereka bertiga akan menjadi pengawas ujian lisensi ini." Myung Hwang pun menjelaskan,
di mana tes lisensi terdiri dari tes tertulis, tes praktik, dan tes bakat. Dan saat kami menemukan kecurangan, tentu kamu akan langsung didiskualifikasi dari tes ini dan tidak dapat mengikuti ujian tahun ini. Dengan mata yang penuh dengan ancaman itu, ia berkata, "Apa kalian semua paham? Kami tidak pernah memaafkan kecurangan." Seluruh peserta yang melihat ancaman tersebut tentu membuatnya begitu sangat ketakutan. Begitupun dengan Sanwo, ia berpikir dalam hati, itu jelas sebuah ancaman. Sungguh aura yang sangat kuat. Singkatnya, setelah menjelaskan ujian tes tersebut, akhirnya tesnya pun kini akan dimulai. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.